Nama saya Lestika, saya full-time ibu, part-timer, mengajar dan membangun komunitas psikologi musik Indonesia. Jadi nama saya Fajri, sebagai dosen dan peneliti di sebuah universitas. Halo semua, nama saya Prisil, saya sebagai arsitek di rumah ini. Mimpi kami berdua, saya dan suami itu punya rumah yang bisa tumbuh gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar minimalis, karena pasti kami itu berubah-berubah ya. Terus juga inspirasinya sebenarnya dari rumah Jengki. Rumahnya itu dari awal dibayangkan bisa jadi tempat bukan hanya untuk kami keluarga inti, tapi juga bisa untuk jadi tempat keluarga besar dan teman-teman untuk kumpul. Jadi kayak bisa jadi communal space kayak gitu. Karena dari sisi suami dan saya juga keluarganya cukup banyak dan bisa dikreasikan ini dan itunya. Jadi ada tempat-tempat bebas yang kita maunya stylenya kayak gimana gitu. Jadi tidak terpatok pada satu tipe. Jadi pada area tengah ini kita bisa merasakan suasana yang hangat, lalu juga luas dan lapang, hidup, dan juga karena dipadukan dengan material finishing yang menggunakan warna-warna earth tone, jadi cukup menenangkan pada saat kita berada di area tengah rumah ini. Mungkin yang langsung terasa cocok itu bagaimana mereka menerjemahkan ide soal rumah yang lega, terang, dengan sirkulasi udara yang sangat bagus gitu ya. Jadi nggak perlu banyak menggunakan lampu dan sebagainya karena rumahnya dari desainnya udah luas, lega, dan ya itu pencahayaannya bagus. Jadi dari segi itu saya pikir Delusion udah bisa langsung menerjemahkan idenya sih. Jadi dari 3 konsep utama ini kita juga ambil dari kebutuhan dan keinginan klien. Yang pertama, greenery void. Jadi seperti kita menggunakan implementasi desain seperti ceiling yang tinggi untuk void itu sendiri, lalu juga ada bukaan-bukaan jendela yang besar agar sirkulasi matahari dan udara dapat masuk dengan baik, dan juga kita memberikan elemen dry garden untuk membuat ruang itu terasa teduh dan juga hangat. Yang kedua ada triangle facade. Jadi triangle facade ini juga berangkat dari keinginan klien yang ingin fasad rumahnya terdiri dari satu massa bangunan yang berbentuk atap plana atau segitiga asimetris. Kami memilih menggunakan segitiga asimetris agar dapat menggabungkan kesan modern pada bentuk dan juga fasad bangunan tersebut. Lalu segitiga asimetris ini tidak hanya di fasad rumah, kami juga membawa elemen segitiga asimetris ini ke dalam rumah. Untuk yang ketiga ada open plan. Jadi open plan ini juga berangkat dari kebutuhan dan keinginan klien, seperti untuk digunakan pada kebutuhan acara-acara besar yang membutuhkan kapasitas yang cukup besar. Tetapi tiap segmen ruang sendiri kami bedakan dan kami berikan detail desain agar tetap terlihat perbedaan fungsinya. Seperti pada ruang tamu, kami menggunakan ceiling berbentuk segitiga, lalu untuk ruang komunal atau ruang tengah ada void itu sendiri, dan juga yang ketiga pada ruang makan dibedakan dengan tegel yang bermotif. Kalau tempat yang mungkin paling favorit ya kayaknya daerah yang di bawah, yang di lantai dasar gitu, karena memang terasa sangat spacious. Gak mungkin cuma satu aja yang favorit gitu, namanya juga rumah sendiri. Jadi suka area bawah itu karena banyak yang bisa diotak-atik. Terus juga saya suka masak dan suka deliver food, seneng banget karena dapur bisa nyambung dan bisa tetap taking care of children. Kalau saya sekarang justru di luar dugaan tempat favorit itu dapur, karena ternyata dapurnya bisa saya jadikan tempat kerja juga. Di luar itu mungkin master bedroomnya juga. Dan kenapa master bedroom itu agak-agak lebih berasa praktis juga, spacious juga, bisa mendedikasikan sedikit spot untuk anak saya main.
Yang ketiga favorit etik atau di perpustakaan, karena banyak barang-barang hobi dan barang-barang kesayangan saya dan suami, dan kedepannya ya pengennya banyak waktu untuk ngajak anak-anak spending time, terus belajar di situ karena ada buku dan benar-benar ngelihat sebenarnya ayah ibunya itu seperti apa gitu. Jadi yang paling menarik pada saat wawancara awal ini adalah klien sudah memiliki visi yang cukup jelas untuk rumah impian mereka. Seperti keinginan akan tata letak ruangannya, denahnya, lalu juga pengalaman ruang yang ingin dirasakan, dan juga referensi bentuk fasad yang mereka berikan. Ya kalau dari pengalaman mengerjakan barengnya gitu ya itu sangat baik, sangat berkesan karena kan kami juga belum pernah ada pengalaman membangun rumah, jadi ibaratnya ya dibimbing banyak juga sama tim Delusion. Belajar untuk berpikir jauh, apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan untuk keluarga ke depan, karena kan mungkin emang ya kayak tadi saya bilang kita kan berubah gitu. Di situ kita harus berpikir jauh apa yang dibutuhkan kira-kira untuk keluarga dan anak-anak. Tapi itu juga semua prosesnya dialognya sangat terbuka ya, maksudnya kami punya permintaan seperti apa mereka akan coba mengerjakan. Jadi prosesnya sih menurut saya sangat baik, sangat konstruktif. Pastinya yang paling berkesan adalah hasil pembangunannya sama dengan desain yang dirancang. Dan untuk detail-detail, karena kan kalau detail-detail ya tentunya kami kasih nilai-nilai yang personal gitu ya. Tapi ya kayak tilesnya, terus kalau di toilet, di kamar mandi, tegelnya juga itu merepresentasikan banget lampu dan kusen-kusennya. Tempatnya ini didesain kalau emang ada anggota keluarga yang datang. Kebetulan kami dua-duanya orang Batak, jadi kalau ada acara keluarga itu nggak mungkin yang datang cuma 2-3 orang. Jadi dari segi itu mungkin ya itu menggambarkan karakter kami. Suasana dan kebutuhan serta keinginan klien itu tercapai pada desain rumah ini. Harapannya adalah rumahnya bisa sehat selalu gitu ya. Jadi mendoakan agar rumah sehat selalu itu artinya rumahnya nggak sering ada kerusakan, kokoh, stabil, bisa merawat orang yang tinggal di rumahnya juga. Semoga rumahnya berkah, sehat-sehat terus, menjadi tempat kami sekeluarga untuk merasa aman dan nyaman untuk berkembang gitu.